Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada kita semua, khususnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Simelu. Semoga saja kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan kita dijauhi dari segala mara bahaya, terutama wabah yang sedang melanda daerah kita pada masa sekarang ini. Baiklah, untuk menyikapi sedikit informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat, di mana memang sempat sedikit menghebohkan di kalangan warga di Desa Sukamaju, khususnya di Dusun Melati, di mana meninggalnya salah seorang warga dari dusun tersebut yang dinyatakan oleh pihak rumah sakit pasien reaktif COVID-19. Setelah mendapatkan informasi tersebut, warga setempat sempat heboh dan panik hingga menyebabkan terhambatnya proses penyelenggaraan fardu kifayah terhadap jenazah dari almarhumah. Oke, peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di Desa Sukamaju, tempatnya di Dusun Melati. Dan ini kondisi situasi di sekitar kediaman almarhumah. Seperti yang kita lihat bersama, ini sangat sepi sekali, atau masyarakat atau warga setempat masih menghindar atau menjaga jarak dari lokasi kediaman almarhumah. Melihat situasi yang sangat panik di tengah-tengah masyarakat, akhirnya melalui Bapak Kepala Desa kurang lebih pukul 10 pagi Kamis, langsung mengkonfirmasi kepada Bapak Camat Simelu Timur untuk dapat hadir ke kediaman duka bersama dengan Bapak atau pihak dari rumah sakit untuk mengklarifikasi kembali pemberitaan terhadap kondisi jenazah daripada almarhumah. Oke, baiklah, setelah Bapak Kepala Desa Sukamaju mengkonfirmasi kepada Bapak Camat Kecamatan Simelu Timur, dan akhirnya Bapak Camat datang bersama dengan Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simelu dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat setempat tentang kondisi dari jenazah almarhumah. Baiklah, inilah klarifikasi dari Bapak Camat dan Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simelu. Mari kita dengarkan bersama. Salah satu warga kita yang meninggal semalam di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simelu. Masyarakat atau warga kita yang meninggal dunia ini belum dilaksanakan fardu kifayahnya sama sekali, karena akan menggunakan APD atau baju asmat. Tetapi perlu kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat Sukamaju, bahwasanya yang bersangkutan ini masih reaktif hasil rapid test, bukan hasil swab. Kenapa bahasa WA itu disampaikan oleh Pak Direktur? Supaya kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan dalam melaksanakan fardu kifayah. Bagaimana protokol kesehatannya? Memandikan jangan terlalu ramai, tidak perlu mencium-cium. Mungkin itu saja dari kami. Untuk selanjutnya kepada Bapak Direktur Rumah Sakit, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Pak Camat, alhamdulillah hadir, kemudian Kepala Desa. Semalam ya kita mendapatkan pasien, kita lakukan rapid dalam rangka kita lakukan penapisan. Bila kemudian rapidnya itu non reaktif, maka kita rawat seperti biasa. Bila kemudian rapidnya itu reaktif, maka kita rawat di ruangan yang memang sudah kita siapkan. Ya, karena memang yang bersangkutan ini ya belum kita lakukan swab. Nah, jadi biasanya kalau sudah kita lakukan swab itu
kita semakin mengingatkan kepada pihak keluarga. Dan ini baru bersifat ya pengambilan rapid. Kebetulan rapidnya itu reaktif memang. Nah, hanya saja dalam pemulasaran jenazahnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Camat ya menerapkan protokol kesehatan. Pemandiannya ya seperti biasa, kemudian juga pengkafanannya, tetapi petugasnya yang penting. Nah, petugasnya diupayakan ya memakai masker bedah. Nah, kalau memang tidak ada, berapa orang Pak Renil yang nanti akan memandikan, mengkafankan, boleh lapor, ini saya telepon mengambil masker bedah. Lalu kemudian juga untuk memakai sarung tangan. Nah, kemudian silakan lakukan pemandian seperti biasa ya. Tadi saya sampaikan tidak perlu kemudian ya karena mungkin pihak keluarga ya mencium dan sebagainya, untuk kita sama-sama menjaga. Lalu kemudian dikafankan. Nah, untuk yang sudah memandikan tadi ya itu terus kemudian mandi bersih ya, kemudian mulai dari rambut sampai dengan ujung kakinya memakai sabun dan sebagainya. Lalu kemudian terus laksanakan ya, sholat dan kemudian kita nah, saya pikir ini ya untuk kemudian menguatkan kita semua. Memang Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemerintah daerah kita, bahwa hari ini kita tidak tahu lagi memang, karena memang virus ini ya sebagai pemicu saja. Mungkin si Bapak tadi saya tanyakan karena terlalu cepat, belum sempat kita lakukan anamnesis. Apakah memang selama ini dia sakit apa dan sebagainya, kita mungkin pihak keluarga yang tahu. Nah, tetapi kemudian ya apabila pun misalnya ya kan yang sudah misalnya ya terkonfirmasi, nah, dengan kita lakukan protokol kesehatan itu kita bisa men-tracking misalnya si A, si B, si C, si D yang melakukan pemandian, seperti misalnya kemarin di Bunga, langsung kita tahu oh si A, si B, si C, kita lakukan tracking langsung, kita rapid dan sebagainya. Nah, jadi hanya untuk fungsi itu agar kemudian kita bisa meminimalisir ya hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan. Sedikit Pak, Ya, ini ada pertanyaan. ya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah di masyarakat ala keluarga saya. Cuman ini saya tanya sama Pak Ya. bahwa ini kalau kita selenggarakan. Cuman ini nanti ada sebagian itu nanti hasil swab akan dikirim. Sementara nanti warga sudah dikuburkan. Ya, kebetulan yang Saya satu ini itu Pak. belum kita swab. Nah, kalau belum Ya. di swab, saya mohon kepada Bapak Ya. jangan kalau sudah di swab jangan dilanjutkan, dan kemudian kalau memang tidak di swab itu terima kasih Ya. karena nanti menimbulkan masyarakat kepada masyarakat saya, sehingga nanti ternyata nanti almarhum ini pasti dia positif, jadi ragu kepada masyarakat. Saya mohon ini nanti, saya mohon kepada Bapak itu kalau memang belum di swab terima kasih, tapi kalau sudah di swab tolong jangan dikirimkan. Saya rasa itu saja. Semoga Sukamaju, saya harapkan jangan ada zona merah. Saya rasa itu harapan saya. Oke, baiklah, itulah tadi klarifikasi dari Bapak Camat Kecamatan Simelu Timur dan Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simelu. Dan setelah mengklarifikasi informasi terhadap kondisi jenazah daripada almarhumah, setelah itu barulah proses pelaksanaan fardu kifayah terhadap jenazah almarhumah berjalan dengan lancar sesuai petunjuk dan prosesnya sesuai dengan protokol kesehatan. Baiklah, sekarang kita akan melihat kondisi di pemakaman. Oke, baiklah, sekarang saya sudah berada di lokasi perkuburan Desa Sukamaju yang bertempat di wilayah Desa Sukakarya, tepatnya daerah Jalan Baru, masih dalam kawasan Kecamatan Simelu Timur. Baiklah, mari kita lihat bersama ini proses penggalian makam dari jenazah yang dinyatakan reaktif COVID-19 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simelu. Jadi pengerjaan atau penggalian makam ini hanya dikerjakan oleh 2-3 orang pemuda saja. Di sini bisa kita lihat bersama, proses ini hanya dikerjakan oleh 3 orang pemuda saja.
yang biasanya jika ada kemalangan atau musibah kematian di Desa Sukamaju, itu masyarakat Desa Sukamaju itu sangat antusias sekali dalam melaksanakan kegiatan atau pelaksanaan fardu kifayah tuh. Umumnya di kalangan pemuda. Suasananya tidak seperti suasana yang biasanya ya, dimana biasanya setiap ada musibah atau kemalangan atau kematian, ini di lokasi pemakaman ini selalu diramaikan oleh masyarakat dalam proses penggalian makamnya. Jadi di sini kita lihat tadi hanya dikerjakan oleh 2-3 orang saja oleh pemuda setempat dalam proses penggalian makam jenazah yang dinyatakan reaktif COVID-19 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simelu. Oke, baiklah, ini detik-detik tibanya jenazah di lokasi pemakaman. Jenazah langsung diantarkan oleh ambulan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simelu dan didampingi oleh seorang petugas yang menggunakan APD lengkap seperti yang kita lihat dalam video ini. Namun demikian, proses pemakaman jenazah reaktif COVID-19 tidak langsung berjalan lancar karena jenazah masih menunggu kurang lebih 20-30 menit dikarenakan tidak ada Bapak Imam atau Pak Ustadz yang ikut serta dalam mengantarkan jenazah ke pemakaman. Hingga akhirnya salah seorang dari anggota keluarga harus terpaksa kembali lagi ke desa untuk meminta bantuan salah seorang ustadz atau imam masjid untuk membantu memandu proses pemakaman jenazah tersebut hingga selesai. Jadi ini proses akhir dari penyelenggaraan atau pemakaman dari jenazah. Ini jenazah sudah selesai dimakamkan dan keluarga semua sudah bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Dan seperti biasanya di sini setiap petugas yang selesai melaksanakan penggalian makam biasanya selalu membersihkan diri di sini di laut. Ini tepatnya di daerah Dusun Melati, Desa Sukamaju, di lokasi pabrik Trika. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dari video ini. Intinya, utamakan keselamatan diri sendiri dengan mendengarkan selalu himbauan pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di setiap melaksanakan kegiatan kita sehari-hari atau dalam beraktivitas sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.